Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalil Nasarobi dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Nah, pada pertemuan kali ini, saya ingin mm, memaparkan tugas mini skripsi penelitian terkait pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Oke, disusun oleh saya sendiri, Jalur Robi dengan NIM 14106200 dengan penelitian kuantitatif. Oke, nah sebenarnya juga ini penelitian juga masih jauh dari kata sempurna dan belum kelar. Mohon maaf ya kepada para penonton atau khususnya Mbak Hinkin. Mohon maaf Mbak, karena memang ini butuh waktu dan ya ini langsung aja di sini daftar isi bab satu pendahuluan. Di sini ada latar belakang perumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian. Kemudian di bab 2 adalah dasar teori. Itu ada konsep, review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan hipotesis teori. Dan kayak gitu ada metode penelitian dan ya memang belum literally belum selesai. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir itu ada daftar pustaka. Oke, masih belum selesai semuanya. Maaf. Oke, bab satu ada pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang. Nah, kehidupan globalisasi membuka batasan-batasan yang terdapat pada setiap negara. Dunia terbuka dengan lebar dan mudah untuk masuknya berbagai budaya melalui internet. Globalisasi menjadi iklim untuk menyuburkan praktik neokolonialisme yang bersandar terhadap kapitalisme tahap baru dengan membius nalar kritis dan kesadaran premier para setiap individu. Kesadaran menjadi barang mahal di tengah kehidupan kontemporer melalui propaganda industri budaya membius kesadaran pada setiap individu. Merawat kesadaran di tengah arus neokolonialisme dengan iklim globalisasi menjadi tantangan terhadap manusia kontemporer. Industri memproduksi budaya massa melalui propaganda wacana di seluruh ruang hidup individu dengan tujuan menciptakan kesadaran palsu dan kebutuhan palsu. Nah, industri budaya mengkaburkan makna kesadaran supaya sebagai upaya atau tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara individu. Teknologi dan informasi berkembang pesat menjadi faktor terciptanya media sosial. Nah, sebelumnya memang kan media massa, kemudian ada media baru. Nah, media sosial ini adalah lahir atau ciptaan dari media baru atau gitulah. Nah, interaksi sosial menjadi lebih praktis sehingga hampir seluruh masyarakat menggunakan media sosial memudahkan mereka berkomunikasi satu sama lain dan bisa mengakses informasi secara global. Perubahan tersebut pun dimanfaatkan oleh industri dengan membangun interpersonal mereka serta memasarkan dan menjual produk secara online. Internet menstimulus pemasaran industri menjadi lebih luas, dijangkau oleh seluruh masyarakat, serta memberi kemudahan berkomunikasi antara perusahaan dengan konsumen. Media sosial memiliki platform masing-masing, berperan sebagai menerima, memberikan, atau bertukar informasi antar pengguna tanpa batas. Bahkan saat ini, media sosial pada fase peralihan serta bermutasi ke dalam media baru. Begitu teman-teman. Nah, media sosial
berperan besar terhadap berkembangnya budaya di suatu masyarakat. Informasi keluar masuk dengan mudah, mempengaruhi pola pikir, hingga menentukan gaya hidup sebagai dasar perubahan. Melihat hal baru yang sedang tren pada media sosial, membentuk paradigma baru terhadap kesadaran untuk ikut ke dalam lingkaran tersebut secara sadar maupun tidak sadar. Melalui konten-konten atau iklan-iklan yang terpasang dalam media sosial, membuat para pengguna berpikir bahwa fashion, fun, and food yang terlihat di media sosial tersebut harus dimiliki atau dirasakan pula oleh pengguna. Nah, remaja saat ini dihadapkan pada penawaran barang melalui media sosial. Gadget dimiliki hampir seluruh pelajar atau mahasiswa, sehingga aksesibilitas terhadap internet melalui media sosial cenderung lebih tinggi sehingga mengurangi waktu efektif dalam urusan akademik. TikTok dan Instagram merupakan media sosial yang menyediakan platform khusus bagi industri atau para pemilik usaha untuk menjajakan produk-produk mereka. Tak lupa media sosial tersebut juga berisi konten-konten dari lokal maupun luar negeri guna memperlihatkan budaya-budaya luar ataupun hal-hal yang sedang tren untuk menarik perhatian masyarakat. Sehingga masyarakat secara tidak sadar menginginkan produk dalam iklan yang dikemas pada konten tersebut. Konsumen memanfaatkan media sosial tersebut guna mempertimbangkan sesuatu yang ingin dibeli dengan membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Nah, akhirnya barang yang dibeli oleh masyarakat dilihat bukan lagi dari sudut nilai guna, tetapi keinginan mereka atas dasar mementingkan simbol dari barang tersebut, misal merek pada brand-brand tertentu yang dilihat dalam media sosial. Nah, kesadaran mengambang sebagai wujud manifestasi kapitalisme dalam membentuk masyarakat konsumtif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung industri serta melahirkan laba yang tinggi. Budaya konsumtif membius dasar individu dalam melakukan konsumsi bukan atas dasar nilai manfaat dan kebutuhan, melainkan rasa keinginan yang diciptakan oleh media massa yang memenuhi kesadaran dalam ruang pikir individu-individu dan masyarakat konsumtif. Perilaku konsumtif mengarah dalam konteks perilaku boros, membeli suatu barang bermerek hanya untuk kesenangan, bersaing dalam penampilan, membuat rasa percaya diri secara berlebihan dan cenderung bukan sesuai kebutuhan. Sehingga terciptalah perubahan-perubahan sosial atau budaya secara bertahap. Nah, salah satunya melalui fashion sebagai wujud dari perilaku konsumtif masyarakat yang terstimulus pada iklan atau konten media sosial. Nah, selanjutnya di sini ada perumusan masalah. Peneliti ingin merumuskan masalah dengan yang nomor satu ini, bagaimana peran media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, maksudnya adalah gimana sih peran media sosial memberikan informasi dari luar ataupun dari lokal. Maksudnya nih, ketika ada globalisasi, informasi itu masuk dengan mudah, diterima tanpa batas dan tanpa filter. Yang akhirnya media sosial sebagai jendela dunia. Maksudnya itu gampang banget untuk melihat informasi atau budaya-budaya luar. Seperti itu. Nah, sehingga penyampaian informasi dari media sosial, apapun, konten, iklan, atau iklan yang dibungkus konten, itu tuh mempengaruhi daya pola pikir atau perilaku konsumtif
masyarakat yang sebagai pengguna media sosial seperti itu. Nah, maksudnya tuh maksudnya peran media sosial tuh gimana sih gitu? Cara menyampaikan informasi mereka gitu. Cara menyampaikan informasinya gitu kan. Dan bisa mempengaruhi perilaku konsumtif. Jadi menurut saya juga jurnal ini kan terkait komunikasi. Nah, yang kedua itu bagaimana bentuk perilaku konsumtif yang dipengaruhi media sosial bagi kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, saya tuh ingin meneliti apa sih bentuk perilaku konsumtif atau gaya hidup yang dipengaruhi media sosial yang tadi saya sebutkan di poin pertama bagi kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ seperti itu. Bentuknya apa? Fashion kah? Food? Atau fun? Maksudnya lebih banyak yang mana dan iya seperti itu. Terkait tiga hal tersebut gitu. Nah, bentuk perilakunya itu seperti apa? Nah, yang ketiga di sini ada tujuan penelitian. Memahami peran media sosial mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua, peneliti ingin agar memahami bentuk perilaku konsumtif yang dipengaruhi media sosial bagi kehidupan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta di kampus. Oke. Nah, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat di kemudian hari, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Nah, berikut manfaat yang dimiliki penelitian ini, yaitu yang pertama secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, kajian komunikasi, terutama dalam bidang perkembangan media sosial dan teknologi. Dan teknologi komunikasi dalam membentuk perilaku konsumtif. Kemudian yang kedua, secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pemendaharaan ke, uh, kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan media sosial atau media baru. Nah, selanjutnya di sini ada bab 2. Mohon maaf ini benar-benar masih jauh dari kata perfect dan memang belum selesai. Tapi kedepannya akan saya lanjutkan dan ya semoga lancar. Ini saya berusaha asli. Selanjutnya di bab 2 ini ada landasan teori. Konsep ini yang pertama nanti akan saya bahas tentang media baru. Kenapa akhirnya globalisasi menciptakan media massa awalnya. Dan uh, setelah media massa itu akan muncul media baru dan juga tiba-tiba juga ada media sosial dan sebagainya lah nanti akan saya bahas di konsep bagaimana media baru ini mempengaruhi sekitar ke masyarakat gitu sehingga menciptakan poin kedua yaitu perilaku konsumtif seperti itu. Jadi penyampaian media baru ini sangat wow dan bagaimana sih gitu sehingga tuh masyarakat tuh secara sadar maupun tidak sadar itu tercipta gitu terhegemoni homogenisasi lah dan sebagainya. Jadi kenapa sih sekarang tuh mahasiswa masyarakat gitu berlomba-lomba memiliki fashion atau memakai barang-barang branded gitu kan ya enggak apa maksudnya enggak sesuai dengan butuh tapi itu tuh menjadi suatu hal yang keinginan yang berubah menjadi suatu kebutuhan kayak gitu padahal nggak terlalu ini banget mungkin gimana nanti gitu. Nah, review literatur di sini ya alhamdulillah udah dapet 3 jurnalnya.
Ini nama pengarang Anissa Haura Salsabila, Ella Melianti, Kisna Hestibela. Judulnya pengaruh terpaan Instagram Ads terhadap pembentukan perilaku konsumtif studi pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas. Enggak, maaf ini lupa. Pokoknya ada nanti. Nah, metodenya itu metode penelitian ini menggunakan paradigma positivistik dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini sama dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni dalam segi pembahasan pengaruh media baru terhadap perilaku konsumtif, khususnya pada lingkup media sosial. Perbedaannya sini tertera bahwa dalam penelitian baru ini penulis akan membahas seputar pengaruh perilaku konsumtif yang dipengaruhi media sosial yang lebih luas, tidak hanya dipengaruhi oleh Instagram. Kemudian yang kedua ada pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Menggunakan metode penelitian yang digunakan ialah correlation research. Nah, dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Dede Mustomi dan Aprilia Puspasari dapat ditemukan bahwa persamaan yang didapati terkait dengan media sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif bagi mahasiswa. Kemudian perbedaannya ialah peneliti sebelumnya memiliki fokus berupa konteks perilaku konsumtif mahasiswa secara luas, tidak diceplok lagi gitu. Kemudian yang ketiga pengaruh penyampaian informasi pada aplikasi TikTok terhadap perilaku konsumtif generasi Z. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan non-probability sampling. Gitu. Nah, persamaan penelitian ini adalah ialah bahwa informasi yang tersalurkan pada media baru memiliki peran dalam terbentuknya perilaku konsumtif. Bedanya dapat dipahami berupa pengkerucutan media sosial yang peneliti sebelumnya yang sebelumnya pilih, yaitu hanya seputar pada aplikasi TikTok. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengaruh konten YouTube Atta Halilintar terhadap gaya hidup konsumtif remaja. Survei pada siswa SMP PGRI 2 Ciledug. Dengan penelitian kuantitatif dan kesamaan penelitian ini adalah dalam gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi konten media baru. Nah, perbedaannya dari penelitian ini adalah membahas seputar pengaruh media sosial secara luas terhadap perilaku konsumtif. Kemudian ada pengaruh konten food vlog di akun YouTube Ria terhadap perilaku konsumtif subscriber. Nah, dari survei yang digunakan dalam ini adalah jenis penelitian explanatory. Oke, persamaannya adalah dapat ditemukan bahwa persamaan yang didapati terkait dengan media sosial yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Kemudian yang membedakan adalah memiliki fokus berupa konteks perilaku konsumtif. Subscriber yang dipengaruhi konten media baru. Kemudian yang keenam ada pengaruh persepsi iklan fashion di media sosial Facebook terhadap perilaku konsumtif ibu-ibu muda desa Kedaung, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menggunakan metode deskripsi kuantitatif dengan persamaan penelitian, yaitu dalam rangka penelitian ialah bahwa pengaruh media sosial memiliki peran terbentuknya perilaku konsumtif. Nah, dengan perbedaan berupa pengerucutan media sosial yang peneliti sebelumnya pilih, yaitu hanya seputar iklan fashion pada aplikasi Facebook. Kemudian yang ketujuh ada pengaruh intensitas penggunaan Instagram Shopping terhadap perilaku konsumtif. Nah, dengan metode survei dengan teknik analisis regresi sederhana. Nah, penelitian ini terdapat persamaan, yakni dalam pengaruh penggunaan media baru terhadap perilaku konsumtif. Kemudian terdapat perbedaan, yaitu peneliti sebelumnya memiliki fokus berupa intensitas penggunaan Instagram Shopping dalam pembentukan perilaku konsumtif. Oke. Nah, selanjutnya ada variabel X, yaitu media sosial, dan maaf, variabel X, variabel Y adalah penelitian. Ya, itu nanti akan saya lanjutkan
ketika masa revisi gitu. Karena ya waktu yang bagi saya, saya pribadi juga sudah cukup. Nah, ada di sini, dia mohon maaf pokoknya. Maaf. Di sini ada hipotesis teori. Nah, yang pertama itu tidak ada pengaruh media sosial. Hipotesisnya yang pertama itu yang apa ya? Yang salah ya, yang itu tidak ada pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif ya, siswa ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua, ada pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku konsumtif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Oke, dan bab tiganya juga belum, mohon maaf. Sini ada daftar pustaka. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan melihat video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ya banyak kekurangan dan sangat banyak karena memang penelitian ini belum selesai dan masih proses pada tahap penyelesaian gitu. Ini memang jauh dari kata sempurna karena dan halamannya pun belum ada nomornya. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.